Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga alami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan orang terluka. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, pas ledakan benturan di ini tembok ini, lingkaran di situ. Rombongan apa ini, Pak? Kurang tahu, katanya dari Jember. Korban luka dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bambang Sugiarto di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Baik, selamat pagi Bambang. Selamat pagi. Baik, ada berapa jumlah korban yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit? Ya, saat ini korban luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember ada 15, sementara 2 masih berada di Rumah Sakit Probolinggo. Memang semalam 23 ambulan telah membawa 7 jenazah berikut 15 korban luka dari Probolinggo menuju Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Korban yang meninggal dunia sudah disolatkan di area RSBS atau Rumah Sakit Bina Sehat Jember, kemudian langsung diserahkan kepada keluarganya. Sementara 15 korban luka mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat Jember sampai mereka akan pulih kembali. Sementara 2 korban luka saat ini masih berada di Rumah Sakit Probolinggo lantaran masih kondisinya kritis. Demikian. Baik, untuk korban luka-luka sendiri ini rata-rata mengalami luka beratkah atau luka ringankah, dan di mana saja titik-titik vital yang mengalami misalnya pendarahan atau bagaimana kondisi di sana yang dirawat? Ya, kebanyakan dari luka-luka yang dialami oleh korban adalah di bagian kaki dan tangannya. Ada juga yang patah, ada juga yang hanya menderita luka sedang. Malam hari ada dari RSBS juga langsung melakukan operasi terhadap mereka-mereka yang mengalami luka berat maupun luka sedang sehingga lukanya bisa segera dapat disembuhkan. Begitu. Baik, kemudian sementara yang korban meninggal dunia ini apakah sudah dikerahkan ke pihak keluarga dan sudah berapa keluarga yang menjemput dari almarhum? Ya, korban meninggal dunia ada 7 yang kemudian langsung diserahkan kepada keluarganya semalam di titik-titik di wilayah kota Jember. Namun 1 korban yang meninggal langsung diserahkan ke keluarganya dari Probolinggo menuju ke Madiun. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan insiden kecelakaan ini bagaimana terkait dengan jaminan asuransi atau santunan untuk keluarga, baik itu korban meninggal dunia ataupun yang luka-luka? Ya, semalam petugas dari Jasara Harja juga mendatangi Rumah Sakit Bina Sehat Jember, juga sudah bertemu kepada keluarganya dan langsung mereka memberikan jasa atau santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian, Mas. Baik, kemudian untuk hasil olah TKP seperti apa? Mengingat waktu kemarin ini sempat terjadi kemacetan karena proses evakuasi bus yang melintang seperti itu. Ya, posisi saya berada di Jember, Mas. Jadi olah TKP berada di Probolinggo, demikian. Baik, sementara untuk kondisi supir bus sendiri ini seperti apa? Ya, sejauh ini Polres Probolinggo namanya juga sudah memanggil dari supir bus tersebut untuk diperiksa terkait apa penyebab atau motif dari bus sehingga bus remblong kemudian berakibat kepada korban-korban meninggal dari kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih Bambang Sugiarto melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih banyak.
Pemirsa, sementara itu 8 orang korban tewas dan belasan penumpang yang mengalami luka-luka dibawa ke beberapa puskesmas. Salah satunya adalah Puskesmas Sukapura, Probolinggo. Mas, yang ini kosongin ya. Ambil khusus bawah. Kalau bisa jangan dipaksa. Dibawa menggunakan ambulans, puluhan korban laka bus pariwisata di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur langsung dibawa ke beberapa puskesmas. Salah satunya adalah Puskesmas Sukapura. Korban mengalami luka dengan kondisi bervariasi dari ringan hingga berat. Korban yang mengalami luka ringan langsung ditangani pihak puskesmas, sementara korban yang mengalami luka berat langsung dirujuk ke RSUD Muhammad Saleh Probolinggo dan RSUD Tongas. Selain dibawa ke Puskesmas Sukapura, korban laka juga dibawa ke Puskesmas Lumbang dan Puskesmas Wonomerto. Sementara itu, 8 orang korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Jember. Informasi lainnya pemirsa, korban banjir bandang di Nagekeo NTT bertambah. 1 warga meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Air Ramo Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat korban diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ermelinda umur 30 tahun korban banjir bandang Desa Watu Nagekeo tiba di rumah duka. Korban meninggal dunia usai dirawat 5 hari di RSUD Air Ramo. Korban mengalami luka berat akibat terseret banjir bandang. Dirawat dari hari Rabu ya? Ya, Rabu. Hari ini meninggal. Hari ini meninggal, yang 3 tadi. Yang ini meninggal apa itu pada saat kejadian, apakah dia mengalami luka-luka atau gimana? Yang meninggal. Yang ini Ibu Ermelinda. Ini memang luka-luka. Sehingga dia sempat dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit daerah Ramo, tapi tidak tertolong. Total korban bencana banjir meninggal 6 orang, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI dari Kodim 0707 Wonosobo, Jawa Tengah tewas dianiaya saat melerai keributan di sebuah rumah makan. Warga yang marah merusak resto dan membakar ban. Massa yang marah merusak sebuah resto di Desa Jolontoro, Sapuran, Wonosobo dan membakar ban di depannya. Sebelumnya seorang anggota TNI tewas merupakan warga Si Jambu, Kretek. Awalnya terjadi keributan antara pengunjung di resto. Korban berusaha melerai. Pelaku mengambil senjata tajam di mobil dan membacok korban hingga terluka parah. Pulang. Ngelerai ge? Iya, bilang dia saya pulang, tapi ya pas pulang ngambil golok. Nah, goloknya saya kudin dulu. Pak, ada nggak mobil? Kalau mobil udah dipersiapkan. Oh gitu. Sudah dipersiapkan. Berarti Mas Wawan itu anggota TNI Kodim Wonosobo ge? Polisi yang telah mengantongi identitas pelaku melakukan pengejaran, diduga merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Kasus ini lagi berproses, nanti kita akan rilis setelah semuanya terungkap dengan benar. Dan apa benar terduga pelaku ini residivis atau gimana? Ya, masih kita dalami ya, jadi mohon doanya semoga pelaku bisa tertangkap. Jenazah korban dimakamkan secara militer di tempat pemakaman umum Kretek. Kini di tempat kejadian perkara telah dipasangi garis polisi dan dijaga aparat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sebanyak 12 motor hasil curian berhasil diamankan, berikut 5 orang pelaku serta senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di Jalan Asem Gede, Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian serta mengamankan senjata api yang digunakan para pelaku saat mencuri dan membekuk 5 pelaku.
Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh petugas, motor curian tersebut tersimpan di dalam rumah kontrakan. Aku 363, kurang lebih dia belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Bang, itu gudang atau apa bang ya? Gudang. Ada senpinya bang? Ada senpi 3. Sementara warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Pemilik rumah mengaku bahwa rumah tersebut adalah bengkel motor. Para pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut.